Selamat sore. Di sini kami akan melakukan presentasi tentang asesmen dalam pembelajaran IPA dengan kelompok saya sendiri, Hero Clarino, dan Aprilia Puspita Dwi. Ada beberapa tujuan mempelajari asesmen dalam pembelajaran IPA. 1. Mengetahui apa itu asesmen dalam pembelajaran IPA. Kedua, mengetahui apa saja tujuannya. Ketiga, mengetahui karakteristik asesmen. Mengetahui peranan asesmen dalam pembelajaran IPA. Asesmen. Asesmen merupakan konsep yang lebih luas yang mencakup penilaian profesional pendidik, perasan dan pengamatan, serta informasi-informasi yang lain yang dikumpulkan dari lingkungan belajar. Asesmen juga berarti kegiatan mengukur dan mengadakan imitasi terhadap hasil pengukuran atau membanding-bandingkan dan tidak sampai ke taraf pengambilan. Tujuan asesmen. 1. Alat untuk merencanakan, pedoma, memperkaya pembelajaran IPA. 2. Alat komunikasi dengan murid-murid, administrator, dan orang tua murid tentang pentingnya IPA. 3. Alat untuk memonitor hasil belajar IPA dan perbaikan pembelajaran. 4. Alat untuk memperbaiki kurikulum dan pengajaran IPA. Peranan asesmen. 1. Asesmen diagnostik. Dilakukan dengan cara tes tertulis dapat digunakan dalam tes diagnostik. Tes semacam ini disebut prates. Tes lisan. 2. Asesmen formatif dalam pembelajaran. Asesmen formatif kadang-kadang diperlukan di tengah-tengah pembelajaran. Bila guru mengalami konsep-konsep yang sukar, maka diadakan asesmen mendapatkan data bagaimana caranya memodifikasi sebagian atau keseluruhan pembelajaran. 3. Asesmen sumatif dalam pembelajaran. Asesmen ini dilakukan untuk mendapatkan nilai akhir untuk menjaring data seberapa banyak dari bahan pelajaran yang didapat dipahami oleh murid-murid. Sebelum beralih ke pokok bahasan berikutnya, mendapatkan nilai akhir, menjaring data seberapa banyak pelajaran yang dipahami. Karakteristik asesmen yaitu memiliki validitas, reliabilitas, objektivitas, praktikabilitas, dan ekonomis. 1. Validitas. Sebuah alat pengukur dapat dikatakan valid apabila alat pengukur tersebut dapat mengukur apa yang hendak diukur secara tepat. 2. Reliabilitas. Reliabilitas berasal dari kata reliable, yaitu berarti dapat atau merupakan sederajat ketepatan atau keterandalan mantapan. The level of consistency. Tes yang bersangkutan dalam mendapatkan data terpercaya. Reliabilitas suatu tes menunjukkan skor yang dicapai seseorang apabila tes tersebut diberikan kepadanya pada kesempatan waktu yang berbeda. 3. Objektivitas. Sebuah tes dikatakan memiliki objektivitas apabila dalam melaksanakan tes itu tidak ada faktor subjektif yang mempengaruhi. 4. Praktikabilitas. Sebuah tes dikatakan memiliki praktikabilitas yang tinggi apabila tes itu bersifat praktis, mudah untuk pengadministrasiannya. Kronomis. Yang dimaksud dengan ekonomis ialah bahwa pelaksanaan tes tersebut tidak membutuhkan ongkos atau biaya yang mahal. Ada 3 asesmen, yaitu ranah kognitif, ranah efektif, dan ranah psikomotorik. Ranah kognitif meliputi yang 1. Memahami, mengerti, memakai, menganalisis, menilai, dan menciptakan.
Ranah afektif itu sikap dan perilaku. Yang pertama, receiving atau attending, yaitu semacam kepekaan dalam penerima rangsangan. Yang kedua, responding atau jawaban, yaitu reaksi yang diberikan oleh seseorang terhadap stimulasi yang datang dari luar. Yang ketiga, valuing, itu penilaian berkenaan dengan nilai kepercayaan terhadap gejala atau stimulus. Yang keempat, organisasi, yakni pengembangan dari nilai ke dalam satu sistem organisasi termasuk hubungan satu nilai dengan nilai lainnya. Yang lima, karakteristik nilai atau interrelasi nilai. Ranah fisiomotorik, yang pertama, meniru, menyusun. 3, melakukan dengan prosedur seksama. 4, melakukan dengan baik dan tepat. 5, melakukan tindakan secara alami. Terima kasih. Kalau ingin bertanya, tulis di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.